Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Selamat datang dan berjumpa kembali rekan-rekan di mata kuliah fikih ibadah. Hari ini Jumat 10 Juni 2022. Teriring doa kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, dan inayahnya untuk kita semua, mempermudah jalan kita untuk menuntut ilmu dan petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa melindungi, memberkahi, dan merahmati orang tua kita, saudara-saudara kita, dan keluarga kita. Dan hari ini, insya Allah, kita akan melanjutkan pembahasan dengan konsep haji dan umroh. Nah, berbarengan dengan sebagian saudara-saudara kita yang mungkin mulai pekan depan akan sudah diberangkatkan ke Tanah Suci, Al-Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah dari kloter para jamaah haji umroh kita. Kebetulan pada pekan yang lalu saya juga mengantarkan sebagian jamaah di Semarang. Ada dari saudara Pak Lik Bulik juga ada juga dari saudara jamaah pengajian. Dan ternyata tidak semua saudara-saudara kita yang mendaftarkan diri bisa diberangkatkan pada tahun ini karena keterbatasan kuota yang disediakan. Nah, kaitannya dengan konsep haji dan umroh, kita akan awali seperti biasanya rekan-rekan ya, tidak bosan dan tidak sungkan-sungkan. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan rekan-rekan agar senantiasa memanfaatkan waktu. Mungkin sebagian besar perkuliahan kita di Unisula masih daring, artinya rekan-rekan masih dekat dengan keluarga dan orang tua untuk senantiasa berkhidmah selain melaksanakan tugas-tugas perkuliahan, juga membantu orang tua dan keluarga sehingga keadaan yang darurat atau keadaan yang serba dengan keterbatasan kita pada saat pandemi yang sudah mulai endemi ini bisa kita manfaatkan dengan seoptimal mungkin. Dan ini kesempatan yang sangat baik bagi kita, rekan-rekan terutama yang masih bersama keluarga, orang tua, untuk senantiasa dekat dengan mereka, syukur-syukur bisa berkhidmah, membantu kedua orang tua. Salam takzim dan salam hormat kami selalu untuk kedua orang tua. Jika berkenan, monggo silaturahmi, diajak ke Unisula jalan-jalan. Bapak Ibu, ini kampus kita ya. Nah, Mbak Ucu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nah, Mbak Ucu dari mana aslinya? Dari Majalengka, Pak. Nah, Bapak Ibu sudah pernah ke kampus Unisula belum? Sudah. Nah, berapa kali? 1. Nah, gimana kesannya? Nggak ada sih, Pak. Biasa-biasa aja. Nah, Luas, katanya enak. Nah, berarti perlu diajak lagi ya Mbak Ucu nanti Iya, ke Pak, siap. kampus. Syukur-syukur bisa dikenalkan dengan para Bapak Ibu dosen. Karena kita senantiasa berkomitmen dengan prinsip nilai-nilai Islam dalam belajar atau dalam pendidikan, bahwasanya orang tua dan Bapak Ibu guru atau dosen itu harus senantiasa kerjasama ya dalam menyukseskan tujuan-tujuan pembelajaran atau pendidikan. Bagaimana mungkin kita bisa kerjasama kalau kita tidak bisa atau tidak saling mengenal? Nanti Mbak Ucu diajak Bapak Ibunya ke kampus. Kalau bingung menemui siapa dosennya, temui saya saja di Eva LKP. Siap. Baik, rekan-rekan yang lain juga demikian ya. Kita awali pembahasan kita hari ini dengan keutamaan ibadah haji.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Silakan rekan-rekan yang membawa mushaf terjemahan bisa dibuka surat Al-Hajj ayat 27-28. Ini belum saya tampilkan terjemahannya ya. Sebentar rekan-rekan, saya copy pastekan dari terjemah Kemenak surat Al-Hajj ya. Al-Hajj. Setelah surat Al-Anbiya ayat 27. Baik. Silakan, ada yang berkenan membacakan terjemahannya? Bisa resen. Ayat ke-27. Kita awali dengan Mas Misbah hadir, Mbak? Komtingnya kalau tidak salah Mas Misbah ini. Mas Misbah hadir? Itu Pak Akil. Oh, Mas Akil ya. Mas Akil itunya. Sohibul Akil. Intinya. Ingat saya Misbahul Akil. Oh ya, Mas Akil hadir? Nah, sepertinya belum hadir atau masih terkendala. Mbak Sofiana bisa dibantu dicatatkan ya teman-teman yang aktif hari ini. Di grup langsung ditulis saja keaktifan, catatan keaktifan hari ini Jumat 10 Juni. Nanti bisa langsung mengisi teman-teman. Diisi sendiri-sendiri juga tidak apa-apa. Dilanjutkan. Baik, kita awali dengan Mbak Ucu. Silakan Mbak Ucu. Baik, Pak. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya, berikutnya. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, pada dua ayat ini Allah menyebutkan fadilah atau keutamaan secara umum ibadah haji. Nah, seperti apa? Coba kita garis bawahi ya. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Maksudnya sampaikan ya, fardiyah atau keutamaan ibadah haji itu kepada umat Islam. Nah, ketika umat Islam tahu betapa besar keutamaan ibadah haji itu, maka mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Rekan-rekan bisa menyaksikan bagaimana ketika musim Syawal, bulan Syawal sudah berlalu, masuk pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, rekan-rekan akan menyaksikan sebuah pemandangan di dunia yang tidak ada atau tidak kita temukan kecuali di Ka'bah atau di kawasan Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebuah pemandangan yang sangat indah yang tidak akan kita jumpai di selain tempat suci tersebut. Itulah para jamaah haji dan umrah yang sedang melaksanakan manasik haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua ayat ini juga menegaskan kebenaran apa yang selama ini kita simak ya rekan-rekan, bahwasanya haji dan umroh itu benar-benar panggilan.
Dan tahun ini rekan-rekan juga bisa menyaksikan kembali betapa banyaknya saudara-saudara kita yang masih muda maupun sampai yang sudah sepuh mendaftarkan diri ya, mampu secara finansial, tetapi pada akhirnya kemudian hanya beberapa orang saja di antara saudara-saudara kita yang telah mendaftarkan diri itu benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Semarang itu biasanya 20 kloter jamaah haji kurang lebih. Tetapi kali ini hanya yang dipanggil 6 kloter kalau tidak salah. Artinya 14 kloter yang lain ditunda atau dibatalkan. Nah, sekali lagi karena memang ibadah haji dan umrah itu benar-benar atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dipanggil ya. Itu yang pertama. Kemudian supaya mereka menyaksikan. Nah, ini salah satu manfaat ibadah haji. Salah satu keutamaan ibadah haji adalah agar para jamaah haji dan umrah itu menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Ketika jamaah haji dan umrah itu sudah berkumpul di kawasan Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di tanah-tanah suci tempat manasik haji itu, maka mereka akan menyaksikan betapa banyak hikmah dan manfaat ibadah haji ini ditetapkan oleh Islam, termasuk persaudaraan, termasuk loyalitas dan komitmen untuk melaksanakan tuntunan-tuntunan manasik haji. Kemudian supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Sebagian jamaah haji dan umrah kita berkurban, menyembelih binatang unta, sapi, dan kambing. Ada juga yang menyembelih karena membayar dam. Nah, dari sembelihan hewan kurban dan dam itu kemudian dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Tidak hanya orang-orang fakir miskin, tetapi seluruh jamaah haji dan saudara-saudara mereka di sekitar yang berada di Mekah, yang berada di Madinah, kemudian tidak hanya penduduk Mekah dan Madinah, di luar negeri atau negara Saudi atau kerajaan Saudi Arabia pun daging-daging yang ada dari kurban dan dam itu dipaketkan ke negara-negara tetangga dan bahkan ke negara-negara yang membutuhkan di Afrika, di Asia, dan yang lainnya. Itu semuanya adalah berkah manfaat dari keutamaan ibadah haji. Keutamaan yang begitu besar itu kemudian juga disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan ibadah haji tidak diikuti dengan kata-kata yang kotor, tidak berbuat fasik atau maksiat dan dosa, maka setelah menunaikan ibadah haji itu dia akan kembali ke rumahnya, kembali ke negerinya dengan keadaan suci sebagaimana saat sang ibundanya melahirkan. Keutamaan ibadah haji sangat besar sehingga bisa mengembalikan jamaah haji dan umrah itu jika benar-benar melaksanakan manasik hajinya kembali kepada fitrahnya. Ya. Baik, silakan rekan-rekan yang berkenan membaca bisa resen bersama saya. Ya, hari ini tidak tahu ini rekan-rekan kok pada sungkan dan tawaduk sekali ini. Ada Mbak Iim, baik Mbak Iim. Assalamualaikum Mbak Iim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tapi maaf di sini sedang berisi. Oh ya, enggak apa-apa. Silakan
Diikuti Mbak Iim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja falamma yarfas walam yasuk raja'a yawman kayaumi waladatu ummu muttafaqun alaih. Barang siapa yang menunaikan haji tanpa berkata kotor dan tidak berbuat fasik, pasti akan kembali seperti saat ibunya melahirkan. Ya. Rekan-rekan masih ingat saat dilahirkan oleh ibu kita. Fitrah suci ya, tidak ada dosa sedikit pun ya. Memang kotor badannya, penuh dengan darah ya, darah dari wiladah atau darah melahirkan dari air ketuban, tetapi jiwanya benar-benar suci. Tidak ada satupun kotoran dosa atau maksiat. Demikianlah jamaah haji kita ketika pulang dari ibadah haji, mereka dalam keadaan fitrah atau suci. Karena mereka dalam keadaan fitrah dan suci, maka ibadah, khususnya doa-doa mereka, rekan-rekan itu, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permohonan doanya pun karena didengar pasti dikabulkan. Oleh karena itu, kalau ada saudara kita, mungkin Bapak Ibu, kakek nenek, Pak D, Bude, Pak Lek, Pak Bule, Om, yang kembali dari ibadah haji dan umroh, segera sambut mereka. Bapak Ibu, doakan kami selalu. Pak D, Bude, doakan kami selalu. Nah, gitu. Karena doa mereka saat itu benar-benar didengar oleh para malaikat dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sebagian saudara kita ada yang mengadakan tasyakuran, berdoa bersama-sama. Nah, itu sekali lagi dalam rangka meresapi ya, kefitrahan dan berharap keberkahan para jamaah haji kita. Baik, setelah kita mengenal betapa besar keutamaan ibadah haji, kita akan mengenal sebenarnya haji itu yang bisa mendatangkan keutamaan-keutamaan seperti itu. Haji yang seperti apa? Kita awali dari pengertian haji sesuai dengan tuntunan syariat kita. Silakan dari Mbak Iim, kita lanjutkan dengan Mbak Sylvia. Pengertian haji secara etimologis yaitu al-qasdu artinya menuju atau mengunjungi, dan secara terminologis artinya mengunjungi Baitullahil Haram untuk beribadah kepada Allah dengan syarat dan rukun serta kewajiban, sunnah dan adab tertentu yang dilaksanakan pada waktu tertentu demi memenuhi panggilan Allah. Ya. Kata haji dalam bahasa Arab, karena kita tahu kata haji itu diambil atau diserap dari bahasa Arab. Orang Arab sendiri menggunakan kata hajja yahujju, hijjan wa hajjan, itu artinya al-qasdu, qasada yaqsidu, maksud, menuju. Jadi kalau kita mengungkapkan kata maksud, itu berarti sesuatu yang kita tuju. Maksud Anda apa? Apa yang Anda tuju? Apa yang Anda inginkan? Demikian juga kata haji. Itu artinya bermaksud. Haji ke Baitullahil Haram berarti menuju, bermaksud ke Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah. Nah, penggunaan istilah haji dalam syariat itu berarti mengunjungi. Nah, ini sesuai dengan arti bahasanya. Berkunjung atau menuju atau mengunjungi. Baitullahil Haram, Ka'bah, untuk beribadah kepada Allah. Ka'bah dan sekitarnya yang menjadi tempat manasik haji ya. Untuk beribadah kepada Allah, bukan sekedar selfie atau bukan sekedar piknik jalan-jalan, tetapi untuk beribadah di sana. Dengan syarat dan rukun serta kewajiban, sunnah dan adab. Nah, ada ketentuannya, cara pelaksanaannya. Tidak hanya sekedar jalan-jalan, duduk, memandangi, tidak. Ada konsep utuhnya. Konsep utuhnya berupa syarat, rukun, sunnah, dan adab yang lain. Dilaksanakan pada waktu tertentu.
Dari bulan Syawal, Zulqa'dah, jamaah sudah diberangkatkan sampai pada hari hanya puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah nanti. Dan beberapa hari setelahnya sampai hari ke-13 Zulhijjah itu. Ada waktu tertentu, jadi tidak setiap saat, tidak sepanjang tahun. Dan demikianlah keistimewaan ajaran-ajaran agama Islam, keistimewaan syariat Islam. Setiap ibadah ada waktu-waktunya tertentu yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita tetapkan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, nanti jadi jangan ada yang mencari waktu longgar di bulan Muharram, bulan Safar, waktu Ka'bah itu longgar, kita haji saja pada bulan Rabiul Awal. Nah, tidak bisa. Waktunya sudah ditetapkan. Seperti halnya sholat, seperti halnya puasa wajib Ramadan, dan seperti halnya zakat fitrah. Pada waktu-waktu tertentu. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama tentunya ketaatan dan kepatuhan ya. Yang kedua adalah agar tidak membebani kita. Nah, bayangkan kalau seandainya ibadah-ibadah seperti haji itu ditetapkan sepanjang tahun. Nah, betapa sulit dan beratnya nanti pemerintah Saudi mengkoordinasi atau memanage atau mengelola jamaah haji itu karena tidak bisa dikoordinir. Betapa lelahnya ya umat Islam nanti hanya mengurusi ibadah haji umrah saja. Kemudian pada waktu tertentu demi memenuhi panggilan Allah. Nah, demi memenuhi panggilan Allah karena kembali kepada keutamaan ibadah haji dan umrah itu adalah panggilan Allah, nida'ullah, da'watullah. Baik, karena ibadah haji dan umrah itu dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu. Sebentar ya, rekan-rekan, sepertinya Bapak Ibu saya datang. Ya, Pak. Ya, apa saja? Satu gelasnya kayu, kelas 3. Baik, jadi rekan-rekan, haji itu tidak sembarang waktu dan tidak setiap tempat kita bisa berhaji ya. Dan harus offline, harus luring, tidak boleh virtual atau online, harus pergi ke haji sana. Jadi kalau ada fatwa karena pandemi, haji dan umroh kita laksanakan secara offline saja dari Masjid Agung Semarang, tetap tidak sah. Tidak boleh ya. Oleh karena itu, sekali lagi, haji dan umrah memiliki ketentuan dan adab yang sudah ditetapkan sebagai salah satu ibadah mahdhah, ibadah yang tata caranya sudah diajarkan dalam syariat Islam. Apa maksud syariat Islam itu, Pak Sugeng? Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian dijelaskan oleh fikih. Fikih itu hasil ijtihad dari para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama, para guru-guru kita dalam memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber syariat itu. Hukum haji. Hukum haji sudah tahu pastinya wajib ya. Tapi kita baca dulu, silakan. Dari Mbak Iim tadi kita lanjutkan dengan Mas Akil. Mas Sohibul Akil tadi saya cari-cari Mas Misbah Akil mana, ternyata namanya Mas Sohibul Akil. Oke, silakan Mas Akil.
Ya Pak, mohon maaf tadi terlempar Pak. Oh ya, mohon maaf nih. Dimaafkan ya yang melempar ya. Nggak sengaja. Hukum Oke. haji. Haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kemampuan meliputi 3 unsur, yaitu fisik, harta, dan keamanan dalam perjalanan dan pelaksanaan. Ibadah haji yang wajib hanya sekali seumur hidup, dan yang dilakukan seterusnya hukumnya adalah sunnah. Nah, wajib bagi yang mampu itu secara fisik. Nah, sekarang pemerintah menetapkan secara fisik usia 60 tahun ke atas tidak diberi kesempatan haji. Nah, semoga tahun depan Bapak Ibu atau mungkin kakek nenek kita yang sudah lewat 60 tahun bisa diberi kesempatan lagi. Harta, mampu membayar biaya haji sekarang. Biaya haji sekarang berapa Mas Sahibul? 40 sampai 60 juta. Sekitar segitu Pak. Ya. Tapi untuk pembayaran awal itu 20. Nah, nanti ada pelunasan pas mau berangkatnya gitu Pak. Setahu saya Pak. Ya, sudah daftar Mas Akil? Belum Pak, baru Bapak. Oh ya, alhamdulillah ya. Nah, insya Allah diberi kesempatan ya yang sudah mendaftar. Karena memang sekarang kuotanya sangat jauh dari jumlah umat Islam yang ada di Indonesia ini yang ingin menunaikan ibadah haji. Jadi harus antri rekan-rekan dan inilah keadaan kita. Bahkan Mas Akil dan rekan-rekan, saya dengar dari teman-teman di Malaysia, lahir ceprot itu harus segera didaftarkan haji. Karena memang antriannya sudah sampai puluhan tahun. Baik. Jadi haji yang pertama wajib. Alhamdulillah tahun 2013 saya bisa menunaikan ibadah haji dengan gratis. Bahkan digaji. Kembali tidak keluar uang sedikit pun, bahkan dapat sangu. Karena dapat kesempatan untuk menjadi tim atau pelaksana ibadah haji dari kalangan mahasiswa di luar negeri. Nah, mungkin rekan-rekan bisa mengikuti perkembangan kebijakan ya untuk tenaga musiman haji dari kalangan mahasiswa. Barangkali dibuka kesempatan untuk seleksi dari para mahasiswa yang siap untuk mengikuti ujian seleksi. Mungkin sementara yang saya tahu tenaga musiman atau pelaksana haji itu hanya diperuntukkan untuk tenaga-tenaga medis, kemudian keamanan, kemudian dari kalangan pegawai Kemenak ya, dan Bapak Ibu Kiai di pesantren-pesantren. Nanti barangkali Mas Akil atau rekan-rekan yang ingin berminat untuk mengikuti seleksi atau bisa mengikuti perkembangan kebijakannya. Barangkali nanti ada kebijakan baru, mahasiswa Universitas Islam dibuka kesempatan mengikuti seleksi. Karena memang pelaksanaan ibadah haji itu dituntut, terutama panitia itu ya, fisik yang masih sehat-sehat ya. Jadi cerita ketika 2013 itu ada sebagian tenaga musiman pelaksana haji itu yang sudah sepuh dan sangat disayangkan karena sudah sepuh tidak bisa berbahasa Arab lagi. Menghadapi orang-orang Arab membantu jamaah haji kita itu juga kewalahan karena fisiknya kewalahan, kemudian komunikasinya juga lemah, tidak punya bekal berbahasa Arab, jadinya yang diandalkan ya orang mahasiswa-mahasiswa yang dari Timur Tengah dan negara-negara lain. Dasar hukum haji. Nah, kenapa haji itu wajib? Dari surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin
fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, pada ayat 96 Allah menegaskan kedudukan Baitullahil Haram. Kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa haji itu ke Baitullahil Haram? Nah, ini jawabannya di surat Ali Imran ayat 96 ini. Karena Baitullahil Haram adalah bangunan yang pertama kali diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi. Di Bakkah. Bakkah itu Mekah, nama lain dari Mekah. Nah, di sana Baitullahil Haram di Mekah atau yang disebut dengan Ka'bah itu ada keberkahan, mubarak, diberkahi. Wahudan lil alamin, dan juga ada inspirasi hidayah, sumber hidayah untuk seluruh alam semesta. Nah, ini ayat ini sebagai salah satu rujukan menjawab kenapa haji dan umrah itu harus ke Baitullahil Haram. Diperjelas lagi, seperti apa sih hidayah yang dimaksud? Fihi ayatum bayyinat. Nah, dalam Baitullahil Haram itu ada ayat-ayat yang sangat jelas menunjukkan keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya catatan sejarah maqamu Ibrahim. Tempat di mana Nabi Ibrahim saat itu berdiri, maqam. Di situ bukan makamnya ya, tapi maqam tempat berdiri saat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama putranya yaitu Nabi Ismail. Di Ka'bah Baitullahil Haram ada keamanan. Wa man dakhalahu kana amina. Insyaallah pasti dijamin aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Oleh karena itu, karena kedudukan Baitullahil Haram dan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di antara hak Allah yang harus ditunaikan oleh manusia umat Islam adalah haji. Di sini disebut hijju ya. Hijju, nah itu maksudnya haji. Tetapi kalau ada orang-orang yang mengingkari wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang tidak mau percaya, yang mengingkari kewajiban ini, sebenarnya dia sendiri yang merugi karena Allah itu zat yang maha kaya dari seluruh alam semesta. Ketika Allah menetapkan ibadah haji, menetapkan umroh, menetapkan ibadah-ibadah yang lain untuk hamba-hambanya, maka sebenarnya adalah demi kemaslahatan hamba manusia itu. Bukan untuk kepentingan Allah. Karena Allah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan apapun. Kita yang membutuhkan pertolongan dan rahmat Allah itu. Baik. Silakan yang berkenan membaca ayat surat Ali Imran ini. Ada Mbak Sofiana ya. Silakan Mbak Sofiana. Ali Imran 9697. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, katakanlah Muhammad, benarlah atau segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya rumah atau ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang
yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ayat berikutnya, Mbak. Terjemahan ayat berikutnya. Tadi yang dibaca Mbak Sofiana tadi ayat 95, 96. 97. Di sana terdapat Ya. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, atau di antaranya makom Ibrahim, barang siapa memasukinya, atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya rekan-rekan, jangan pernah kita berpikir kalau Allah itu membutuhkan ibadah kita. Kita yang butuh ibadah itu dalam rangka mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat tersebut kemudian ditegaskan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya sebagai berikut. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadan. Ini di sini boleh dibaca syahadati alla ilaha illallah, boleh dibaca wa iqami wa ita'i wa haji wa shaumi. Baik. Islam itu ditegakkan, dibangun di atas 5 rukun, 5 pondasi utama. Syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa pada bulan suci Ramadan. Silakan, rekan-rekan, siapa yang berkenan? Saya, Pak. Ya. Saya siapa ini? Ulum Lisviana. Oke, Mbak Ulum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana muttafaqun alaih. Sebentar, Mbak. Kalah cepat saya. Baik, silahkan. Islam dibangun di atas 5 perkara, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, Belum terlihat. dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Ya. Jadi kelima rukun inilah yang kemudian kita kenal sebagai rukun Islam. Harus senantiasa diingat dan diusahakan untuk ditunaikan. Oleh karena itu, dalam khutbah haji atau khutbah umroh, rekan-rekan kita senantiasa diingatkan. Insya Allah Bapak A atau Ibu si A akan menyempurnakan rukun Islam yang terakhir, yaitu ibadah haji. Pak Sugeng, kenapa dalam hadis itu haji disebutkan sebelum puasa Ramadan? Ya, barangkali ada yang ingin bertanya seperti itu atau yang sudah pernah menjawab. Ada yang tahu, silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan. Karena puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim, kalau haji itu bagi yang mampu saja, Pak. Ya, semestinya dalam urutan rukun Islam itu seperti yang kita pelajari, haji ada di urutan kelima ya.
Ya. Iya, Pak. Nah, tetapi kenapa dalam hadis Rasulullah ini haji disebutkan yang keempat? Ya, itu pertanyaan saya demikian. Nah, tadi jawabannya juga sudah disebutkan sebagian jawaban ya. Nah, mungkin ada jawaban yang lain. Kenapa haji itu diletakkan di urutan kelima seperti yang kita pelajari, tapi dalam hadis ini keempat. Didahulukan sebelum puasa Ramadan. Tidak tahu, Pak. Nah, ya. Baik. Jadi demikian rekan-rekan. Kalau kita lihat, coba perhatikan rekan-rekan ya, rukun Islam itu terdiri dari 5. Diawali seseorang itu bersyahadat. Kemudian setelah bersyahadat, nanti akan belajar cara menunaikan ibadah sholat. Ibadah sholat, ya, kemudian ibadah sholat itu kan sifatnya harian ya, siang dan malam. Nah, kemudian perhatikan, zakat, haji, dan puasa. Ini sifatnya tahunan. Nah, kemudian ketiga rukun ini pun diletakkan di akhir setelah sholat dan syahadat. Nah, untuk ketiga ibadah, rukun, zakat, haji, dan puasa ini, sebagian riwayat yang lain menyebutkan zakat dulu, kemudian baru puasa, baru haji. Nah, akhirnya kemudian, itulah yang kita jadikan sebagai sandaran, haji diletakkan di nomor kelima dalam urutan rukun Islam. Tapi pada hadis ini, haji diletakkan sebelum Ramadan, karena demikian, untuk ketiga ibadah atau rukun haji ini, nah, siapapun yang sudah memang mampu membayar zakat, nah, silakan bayar zakat. Siapapun dari umat Islam yang sudah bisa melaksanakan ibadah haji, silakan laksanakan haji. Dan siapapun yang pada saat Ramadan datang benar-benar mampu untuk berpuasa, silakan berpuasa. Jadi secara urutan penyebutan ya, secara penyebutan urutan, Rasulullah tidak memakemkan ya, tidak mematok haji harus disebutkan terlebih dahulu atau di akhir. Tetapi dalam pelaksanaannya, karena sebagian umat Islam, sebagian besar umat Islam itu dalam hal kemampuan menunaikan ibadah haji, nah itu masih lebih berat daripada menunaikan puasa dan zakat. Nah, maka kemudian dalam proses pembelajaran, haji diletakkan di urutan yang kelima. Jadi hanya sekedar untuk memberikan gambaran sebagian besar umat Islam dalam hal kemampuan melaksanakan ibadah dan haji umroh itu lebih berat daripada melaksanakan Ramadan. Tetapi secara umum baginda Rasulullah SAW melalui riwayat-riwayat hadis seperti ini menegaskan, bagi umat Islam yang sudah bersyahadat dan bisa menegakkan sholat 5 kali, sholat fardu sehari semalam, maka silakan kalau memang sudah mampu berpuasa pada bulan Ramadan datang, berpuasa. Tidak ada halangan berpuasa. Bagi yang sudah mampu membayar zakat dan memiliki benar-benar nisab takaran zakat, membayar zakat. Dan yang benar-benar sudah mampu melaksanakan haji, diberi kesempatan memenuhi panggilan Allah, silakan berhaji. Baik. Berikutnya syarat haji. Ya, ternyata tidak semua orang Islam itu saat waktunya menunaikan haji tiba, tidak semuanya diwajibkan. Ada syarat-syarat yang dipenuhi terlebih dahulu. Kalau kelima syarat ini sudah terpenuhi, maka orang itu wajib melaksanakan haji.
Pak Sugeng, kok tetangga saya sudah mampu, sudah muslim, sudah balik, sudah berakal sehat, sudah merdeka, kok tidak haji-haji ya? Daftar saja tidak mau. Nah, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah, membukakan pintu hatinya, mau mendaftarkan haji dan berangkat haji. Baik, silakan yang berkenan membacakan. Tadi siapa nggih? Yang sudah resin? Saya, Pak. Oh ya, Mbak Zahra. Syarat haji yang pertama adalah muslim, kemudian balik, berakal sehat, merdeka, lalu mampu dalam fisik, harta, dan keamanan. Muslim, balik, berakal sehat, merdeka. Alhamdulillah semuanya sudah muslim. Dan alhamdulillah semuanya sudah balik. Ada yang belum balik di sini? Pasien yang belum balik. Ya, Pak. Udah boleh semua, Pak. Mas Akil masih ingat baliknya umur berapa saat itu? 15, Pak. Oh ya, kelas 2 SMP. Kelas 9, Pak. 9 berarti kelas 3 SMP ya? Iya. Ya. Saya dulu seingat saya kelas 7. Berarti kelas 1 SMP. Beda-beda ya kalau secara usia atau umur. Oleh karena itu, standar atau kriteria balik tidak ditentukan oleh usia atau umur atau kelas bahkan, tapi berdasarkan sifat-sifat karakter biologis dan fisiknya. Baik. Rukun haji berikutnya. Nah, setelah kita memenuhi syarat haji, kita akan berangkat ibadah haji. Nah, bayangkan Mas Akil saat ini sudah siap-siap dengan koper dan tiket paspornya. Apa yang harus kita laksanakan pertama kali supaya kita benar-benar nanti mendapatkan gelar Pak Haji? Nah, nanti misalkan Pak Haji Sohibul Akil Izal Mikfar. Rukun haji yang pertama, silakan dibaca siapa? Mbak Sinta, Ibu Hajah Sinta, insya Allah. Amin. Rukun haji yaitu rangkaian kegiatan atau amalan yang harus dilaksanakan dan bila tidak dilaksanakan hajinya tidak sah. Yang pertama ada ihram, yaitu pria memakai 2 lembar kain putih yang tidak berjahit, sedangkan wanita memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan. Yang kedua wukuf, berada di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kegiatannya yaitu zikir, sholat muhasabah, dan mendengarkan khutbah wukuf. Ya. Yang pertama ihram, memakai 2 lembar kain putih yang tidak berjahit. Wanita memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan. Jadi dalam fikih kita rekan-rekan diingat, bagi yang perempuan tidak boleh memakai masker atau cadar yang menutupi muka, kecuali dalam kondisi yang sangat darurat, lembaga fatwa mewajibkan pakai masker atau pakai penutup muka. Baru saat itu kemudian boleh. Tapi pada kondisi normal, seluruh tubuhnya harus ditutup auratnya, kecuali muka dan kedua tangan tidak boleh ditutup. Wukuf yang kedua, berada di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Berzikir, sholat, muhasabah,
mendengarkan khutbah wukuf. Jadi rekan-rekan, inilah inti dari ibadah haji yang membedakan ibadah haji dengan yang lainnya. Harus wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah, para jamaah haji sore itu sudah mulai digerakkan habis asar dari pondok atau dari hotel masing-masing. Ada dari Misfalah, Bakhotmah, dari Aziziyah, dari Misfalah, sudah tadi, dari Jarwal, digerakkan semuanya menuju ke Arafah melalui jalan yang sudah ditetapkan. Nah, Arafah itu memang di luar Mekah, jadi sudah di luar Mekah. Oleh karena itu, jamaah nanti akan disiapkan panitia pelaksana dengan transportnya, bahkan ada yang sampai berjalan kaki ya, luar biasa jauhnya itu. Tapi semangat ibadah haji yang masih muda kuat-kuat itu jalan kaki ke Arafah. Sampai di Arafah, kemudian pada malam tanggal 9, nah puncak wukufnya itu pada saat zuhur. Nah, saat zuhur itulah kita tidak boleh terlambat datang ke Arafah hingga sholat zuhur itu. Nah, kalau terlambat maka wukufnya akan tidak sah. Kemudian menjelang maghrib, asar, ya, jamaah sudah akan diarahkan ke Musdalifah untuk melaksanakan manasik yang lain. Rukun haji berikutnya yang ketiga. Silakan Mbak Sinta tadi sudah, Mbak Ihda. Rukun haji yang ketiga yaitu tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kirinya setelah wukuf. Yang keempat ada sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali pulang balik setelah tawaf ifadah. Yang kelima, tahallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut, dilakukan sesudah sa'i. Yang keenam, tertib. Ya. Setelah rukun haji wukuf, nah, kembali dari Arafah kita akan melaksanakan tawaf ifadah. Mengelilingi Ka'bah 7 kali, diawali dari Hajar Aswad searah dengan atau kebalikan, kebalikan dengan arah jarum jam, berarti posisi bahu kiri di samping persis Ka'bah, mengeliling berputar sebanyak 7 kali. Setelah tawaf selesai, namanya tawaf ifadah ini ya. Rukun haji, tawaf yang dimaksud tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu berbeda dengan tawaf-tawaf sunnah atau tawaf umroh. Nah, ini harus diniatkan tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Setelah tawaf kemudian sa'i. Nah, berjalan atau berlari-lari kecil. Nah, sa'i itu artinya berlari-lari kecil. Nanti rekan-rekan dari Bukit Safa ke Marwah, balik lagi, dihitung 1 kali. Nah, di tengah-tengah antara Safa dan Marwah itu nanti akan ada pembatas. Akan ada pembatas jarak beberapa meter, rekan-rekan harus berlari-lari kecil. Kalau setelah dan sebelum pembatas itu boleh kita jalan kaki santai. Tapi ketika ada pembatas itu, masuk pembatas itu, nah kita jalan lari-lari kecil itu sambil berdoa dan yang lain dan berzikir. Nah, tidak boleh sambil menyanyikan lagu gundul-gundul pacul ya. Ada doanya khusus. Kemudian yang kelima tahallul, bercukur atau menggunting rambut sesudah sa'i. Nah, setelah sa'i selesai, kita baru kemudian boleh memotong rambut kita. Laki-laki ya, sangat dianjurkan dibotak. Dibotak. Oleh karena itu nanti Mas Akil sudah megangi rambutnya. Khawatir dibotak tahallul. Kalau yang perempuan simbolik. Ada yang potong rambut sedikit. Sebenarnya boleh laki-laki juga dipotong sebagian atau sedikit saja, tapi sebaiknya dipotong bersih, cukur bersih. Nah, setelah itu kemudian
kita boleh menanggalkan atau berganti baju atau menggantikan baju ihram setelah tahallul itu. Yang tertib ini maksudnya pelaksanaan ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i sampai tahallul itu tidak boleh dirubah-rubah. Apa maksudnya dirubah-rubah? Jadi tidak boleh ya datang ke Mekah untuk haji, ihram dulu baru tawaf, kemudian sa'i, tahallul baru wukuf. Nah, tidak boleh. Harus urut tertib. Berikutnya wajib haji. Nah, ada Mbak Silvania, silakan Mbak Silvania. Wajib haji. Amalan yang harus dilakukan sebagai kesempurnaan haji. Bila tidak dilakukan, hajinya tetap sah, tetapi dikenakan dam. 1. Ihram dari miqat makani. 2. Mabit di Musdalifah. 10 Zulhijjah setelah wukuf. 2. Jumroh Aqabah. 10 Zulhijjah. 4. Mabit di Mina. 11, 12, 13 Zulhijjah. 5. Melontarkan jamarat pada hari tasyrik. 6. Tawaf wada. 7. Menghindari yang diharamkan dalam ihram. Ya. Ya. Selain rukun haji, kita harus memperhatikan wajib haji. Jadi bedanya rekan-rekan, kalau kita tidak melaksanakan rukun haji, salah satu, dua, atau mungkin sebagian besar, haji kita tidak sah. Artinya tidak sah, muspro, ya, mubadir, harus mengulang, kewajiban hajinya belum gugur. Nah, perhatikan rukun-rukun hajinya semuanya harus dilaksanakan. Yang wajib haji wajib dilaksanakan, tetapi bedanya kalau terpaksa tidak bisa melaksanakan, hajinya tetap sah. Tidak perlu mengulangi. Kewajiban hajinya sudah gugur, tetapi dengan catatan. Nah, artinya lulus dengan catatan. Haji dengan catatan. Catatannya apa? Harus membayar dam dulu. Apa bentuk dam itu? Kita akan mentransfer sejumlah uang untuk dialokasikan pembayaran binatang sembelihan, binatang dam, onta, sapi, atau kambing. Nanti kita akan mentransfer sejumlah sekian-sekian, uang itu akan dibelikan hewan dam penyembelihan untuk menggantikan kewajiban haji yang tidak kita laksanakan itu. Nah, apa kewajiban yang dimaksud? Ihram dari miqat makani. Kalau ihramnya saja itu rukun. Ihramnya saja rukun. Tapi ihram dari tempat yang sudah ditentukan mengenakan ihram itu wajib haji. Misalkan saya waktu itu tinggal di Jarwal, di dekat Ka'bah. Ketika ingin menunaikan haji pada tanggal 8 Dzulhijjah, saya pergi ke Tan'im namanya. Di situ ada sebuah masjid, tempat mengenakan ihram dan melaksanakan adab ihram. Nah, itulah yang disebut dengan miqat makani. Apakah ada tempat-tempat lain, Pak Sugeng? Ya, ada yang dari Bir Ali, nah, dan ada juga dari perbatasan-perbatasan wilayah Mekah yang lain. Nah. Kemudian mabit di Musdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi rekan-rekan, pada tanggal 9 Dzulhijjah jamaah haji siang harinya itu, nah, pada waktu asar digerakkan dari Arafah menuju ke Musdalifah. Jadi pada waktu maghrib adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adzan Jawa ya, beda dengan adzan di Mekah sana. Pada adzan maghrib tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah haji sudah harus bergerak ke Musdalifah. Sampai malam hari harus melewat
jam 12 sampai jam 1, jam 2, jam 3. Nah, itu baru dihitung mabit. Jadi sebelum lewat jam 12 tengah malam, itu belum dihitung mabit. Harus lewat tanggal 10 Dzulhijjah, jam 12 itu harus lewat dulu. Sampai jam 1, jam 2, baru kemudian digerakkan dari Musdalifah, nanti akan diarahkan jamaah itu. Ada digerakkan ke Mina ya, semuanya digerakkan ke Mina. Nah, di wilayah Mina itulah kemudian jamaah akan diberi pilihan. Silakan yang mau mabit di Mina tanggal 11, 12, 13, boleh melaksanakan mabit di Mina, melempar jumrah pada tanggal 10 Dzulhijjah itu. Nah, dari Mina. Silakan yang ingin melaksanakan tawaf ifadah di Ka'bah. Nanti akan kembali lagi ke Mina. Karena jarak Mina dan Ka'bah cukup jauh ya. Karena Mina itu di luar Mekah. Kemudian setelah mabit di Mina tanggal 11, 12, 13. Selama menginap di Mina itulah nanti siang harinya atau malam harinya setiap saat jamaah haji akan melontar jamarot. Melempar jamrot. Itu batu-batu kerikil kecil yang sudah dikumpulkan ketika mabit di Musdalifah, ketika berhenti di Musdalifah. Nah, batunya harus kerikil kecil-kecil ya, seujung jari-jari kita ini, tidak boleh besar-besar. Nah, nanti kalau besar-besar mengenai kepala jamaah yang lain bisa berbahaya. Itu hanya sekedar simbol. Jadi tidak boleh nanti Mas Akil bawa batu segini-gini atau Mas Trisa bawa besar yang lebih besar. Loh, kenapa kamu bawa batu yang besar-besar Mas Trisa? Supaya setannya benar-benar mati, nanti saya lempar. Tidak boleh. Itu hanya sekedar simbol mengikuti sunnah baginda Rasulullah dan sunnah Nabi Ibrahim ketika melempari setan yang saat itu membujuk, menghasut Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah menyembelih dan melaksanakan tuntunan-tuntunan ibadah haji yang lain. Akhirnya Nabi Ibrahim melempari setan-setan itu dengan kerikil-kerikil kecil. Tawaf wada. Nah, tawaf wada itu tawaf perpisahan. Setelah kita melaksanakan rangkaian manasik haji sampai tahallul, sebelum kita pulang ya. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, sebelum kita pulang ke negara masing-masing, nah kita akan melaksanakan tawaf wada dulu, tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan. Ada yang masih mengenakan kain ihram, ada yang sudah tidak mengenakan kain ihram, sifatnya bebas. Menghindari yang diharamkan dalam ihram. Nah, ketika kita sudah mengenakan kain ihram, nah kita harus menghindari hal-hal yang dilarang. Nanti akan disebutkan. Baik, tadi disebutkan kalau wajib haji itu kalau tidak dilaksanakan akan membayar dam. Dam itu aslinya darah. Penjelasannya kita baca bersama siapa? Mbak Winda, silakan. Baik, Pak. Dam atau darah yaitu penyembelihan hewan sebagai tebusan atau kafarat. Jika tidak mampu membayar dam, wajib puasa 10 hari, yaitu 3 hari waktu haji dan 7 hari setelah pulang haji. Dam dilakukan karena yang pertama, melakukan haji tamatu atau qiron. 2, meninggalkan wajib haji atau umroh. 3, melanggar larangan dalam ihram. Ya. Dam harus kita bayarkan dengan kita caranya mentransfer yang lebih mudah itu sejumlah uang. Nanti akan ditetapkan oleh panitia. Dam tahun ini sekian-sekian. Sekian real atau sekian rupiah ditransfer. Nah, dam itu sebenarnya harus dibayar dan kalau memang benar-benar apa istilahnya kondisinya darurat ya, kita tidak punya uang yang
cukup, maka boleh diganti. Puasa 10 hari, 3 hari, waktu masih di Mekah, pelaksanaan haji, dan 7 hari sepulang kita ke rumah, ke negara kita. Nah, nanti rekan-rekan harus menghitung kalau puasa. Satu pelanggaran haji akan dihitung 10 hari. Makanya harus berhati-hati. Satu pelanggaran haji yang mewajibkan dam akan dihitung 1 dam. Nah, apa saja yang mewajibkan dam? Sebabnya apa? Yang pertama, melakukan haji tamattu atau qiran. Haji tamattu itu begini rekan-rekan. Pada saat musim haji itu kan ada rangkaian haji dan umroh. Sebagian kloter jamaah haji kita sudah berdatangan terlebih dahulu sebelum musim haji tiba, sebelum tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, jamaah haji yang datang terlebih dahulu sebelum 8 Dzulhijjah ada yang diturunkan dulu di Madinah. Dari Madinah nanti akan setelah 9 hari diarahkan ke Mekah. Di antara Mekah dan Madinah itu akan berhenti di mikot makani namanya Bir Ali. Disitulah para jamaah haji itu akan berihram, mengenakan kain ihram, berniat untuk melaksanakan umroh pertama kali. Umroh wajib. Setelah umroh di Mekah selesai dengan rangkaian umrohnya nanti, jamaah haji menunggu waktu menunaikan manasik haji. Masih ada beberapa hari. Nah, beberapa hari ini jamaah haji tidak mengenakan kain ihram terus. Boleh mengenakan pakaian biasa. Karena boleh mengenakan kain biasa, pakaian biasa, boleh bermuamalah dengan istrinya boleh bermuamalah transaksi yang lainnya boleh mengenakan kain mengenakan parfum atau yang lainnya, boleh memotong kuku. Maka disebut dengan tamattu. Tamattu itu artinya menikmati hari-hari kosong sebelum menunaikan haji. Pada akhirnya tanggal 8 Dzulhijjah itulah saatnya jamaah haji yang melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian diberi kesempatan untuk tamattu, menikmati hari-hari itu, kemudian baru mengenakan ihram kembali untuk ibadah haji. Itu namanya tamattu, umroh dulu, kemudian jalan-jalan, kemudian santai-santai, nah baru kemudian haji, namanya tamattu. Ada yang qiron, qiron itu bareng. Satu kali ihram untuk haji ya untuk umroh. Nah itu harus bayar dam juga. Tamattu tadi juga membayar dam. Ada yang sifatnya ifrad. Ifrad itu hanya haji saja, tidak ihram untuk umroh. Jadi datang ke Mekah hanya untuk haji saja, tidak umroh. Apa ada juga yang demikian Pak Sugeng? Oh, ada juga. Ada yang datang ke Mekah atau itu hanya untuk haji saja, tidak mau umroh. Nah, jamaah kita tidak seperti itu ya. Jamaah kita terlalu jauh dari Indonesia ke Mekah. Muspro ya, mubazir ya, sampai di sana kok nggak sekalian umroh. Makanya semuanya diarahkan ke haji tamattu. Ke haji tamattu. Kalau memang sudah mepet, jamaah haji itu datang tiba-tiba tanggal 7 Dzulhijjah, hampir mendekati 8 Dzulhijjah, jamaah yang lain sudah berangkat ke Arafah, maka disitulah saatnya terpaksa harus haji qiron. Harus haji qiron. Apa yang kedua yang mewajibkan dam? Meninggalkan wajib haji dan umroh seperti yang kita sebutkan tadi, seperti ihram dari mikot makaninya. Dan yang ketiga, melanggar larangan dalam ihram. Larangannya apa saja? Ini slide terakhir barangkali untuk pertemuan kita rekan-rekan. Kita cukupkan nanti sampai di sini dulu. Barangkali masih ada kesempatan atau waktu. Nanti bisa kita lengkapi pada pertemuan berikutnya.
Larangan waktu ihram. Silakan Mbak Wiranti atau Mbak Jamilia. Mbak Wiranti hadir? Hadir Bapak. Silakan. Larangan waktu ihram. Pertama, memakai wangi-wangian. Kedua, memotong kuku dan mencukur rambut badan. Ketiga, memburu binatang buruan. Keempat, membunuh dan menganiaya binatang. Kelima, melakukan akad nikah. Keenam, berjumbu atau bersetubuh. Ketujuh, mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor. Dan yang terakhir, memotong atau mencabut tanaman. Perhatikan rekan-rekan, khususnya Mbak Wiranti dan yang jamaah haji umroh perempuan. Ketika kita sudah mengenakan kain ihram, sudah niat untuk haji, maka jangan sampai kita mengenakan wangi-wangian. Nah, ini biasanya yang perempuan itu lihat toko parfum atau minyak wangi, kemudian tiba-tiba mampir lupa kalau sudah ihram. Kemudian mencoba, istilahnya apa? Mencoba parfumnya disemprotkan ke badannya. Nah, ini sudah melanggar ketentuan ihram. Dan ketentuan-ketentuan lain yang sudah dibacakan tadi. Baik, tadi untuk macam pelaksanaan haji sudah saya sampaikan ya, haji ifrad, kemudian haji qiron, dan haji tamattu. Insya Allah untuk slide ke-16 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kalau masih ada umur panjang dan kesempatan. Baik, saya sudahi sampai di sini rekan-rekan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Saya Pak, saya. Mas Akil, silakan. Yang sudah siap haji umroh tahun depan insya Allah. Enggak Pak, saya ingin meluruskan aja Pak, yang berangkat tahun ini tuh yang usia 65 ke bawah Pak. Oh, bukan nah, 60 yang 60 tahun, bukan yang 60 tahun ke bawah itu yang petugasnya Pak. Kalau yang jemaahnya 65 ke bawah. Kalau 65 ke atas. Ya, ada terus saya saudara yang berangkat. Alhamdulillah bapak saya Pak, nanti tanggal 19. Hajjan mabrur, insya Allah mabrur, qabul. Amin. Usia bapak berapa? 63 Pak. Oh ya, berarti memang 65 ke bawah ya. Iya. Oh, insya Allah. Ibu gimana Mas? Kalau ibu malah 55 Pak, berangkat semua Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, lancar insya Allah sehatnya. Ada gangguan kesehatan enggak Bapak Ibu? Alhamdulillah enggak Pak. Ya insya Allah sehat selalu. Amin. Ya, dan saya izin bertanya Pak mengenai yang tadi mampu secara fisik. Ya. Kan saya pernah yang ngantar orang haji itu, saya pernah melihat orang-orang yang pakai kursi roda gitu Pak. Lah itu hajinya gimana Pak? Ya, jadi pada hakikatnya, pada prinsipnya kemampuan fisik itu kembali kepada kita masing-masing ya. Kita merasa mampu insya Allah melaksanakan rangkaian manasik haji dan umroh itu. Pada kondisi tertentu, bagi orang tua yang sudah lumpuh, ya, tidak bisa berjalan atau kaki, kalau memang mampu membayar itu sudah masuk kategori mampu. Nah, jadi seandainya ketika kita memang kondisi misalkan kakinya patah atau tidak bisa berjalan, tapi mampu untuk menyiapkan media, itu sudah masuk kategori mampu. Dikiaskan, artinya bukan pada prinsip awal, tapi dikiaskan. Dalam hukum fikih mulhaq, diikutkan mampu. Tetapi pada prinsipnya awalnya sebenarnya sudah kehilangan kemampuan fisik. Tapi karena dia mampu, merasa yakin, insya Allah nanti suami saya yang mendorong, atau anak saya yang nanti mendorong, atau nanti saya hubungi teman-teman, panitia menghubungi teman-teman yang mukimin, pelaksana di sana. Mas, ibu saya insya Allah berangkat,
tapi harus didorong. Tolong disiapkan ya tenaganya. Nanti di sana sudah ada siap yang mendorong. Oh, berarti pakai nanti itu ya Pak, kayak yang ngasih gitu Pak ke orang yang Ya, mendorong gitu. nanti teman-teman itu yang di sana ada yang free ya, free namanya apa? Freelance. Freelance yang menyediakan jasa dorongan. Nanti biasanya itu para mukimin atau pegawai-pegawai sana, tenaga-tenaga biasanya saudara-saudara kita dari Madura itu banyaknya yang sudah siap standby di sana menawari, Ibu ada yang membutuhkan dorongan, nanti biayanya sekian-sekian, disepakati. Nah, biasanya kami 1 kali dorongan untuk tawaf 100 real. Untuk sa'i mungkin 150 real. Nah, demikian. Nanti disepakati dulu. Oh, begitu ya Pak. Oh ya Pak. Makasih Pak jawabannya Pak. Ya, ada juga yang tenaga musian panitia secara resmi. Jadi kalau sudah resmi sudah tidak dipungut biaya lagi. Atau mungkin dari security kebijakannya saat ini tidak ada freelance dorongan, harus saudaranya sendiri atau jamaah lain yang mendorong. Sudah ya, Mas Akil? Satu lagi Pak, ya. Mempertegas ya Pak. Maksudnya berarti yang kalau haji ifrad tuh haji plus ibarat kata Pak. Atau gimana Pak? Kan saya dengar haji plus tuh ke situ paling lambat dan pulang paling awal gitu Pak katanya. Berarti itu cuman yang haji plus gitu kan berarti haji ifrad atau bukan Pak? Ikutnya. Oh, belum tentu. Yang plus ONH plus pun ada yang tamatuk. Ada yang kiron juga. Belum tentu. Tapi mungkin sebagian karena waktu dan kesempatan mepet mungkin mengambil hajinya saja. Kalau jamaah, iya. Jadi belum tentu yang ifrad. Oh iya Pak, baik Pak. Okay. Yang ifrad yang pasti itu pada kasus haji badal, Mas. Haji badal. Pada kasus haji badal, misalkan kakeknya Mas Akil sudah wafat. Mas Akil membayari teman-teman mukimin di sana yang sudah pernah haji. Mas, tolong hajikan kakek saya ya. Nah, nanti yang melaksanakan haji badal ini akan mengurus administrasi hajinya dengan biaya sekian. Waktu itu saya pernah menguruskan itu tahun 2015 atau 2016 itu 15 juta. Nah, nanti teman ini akan melaksanakan haji saja ya. Haji saja. Namanya haji badal karena menggantikan kakeknya Mas Akil. Begitu. Dan kakeknya Mas Akil akan mendapatkan pahala sudah menunaikan haji meskipun yang melaksanakan orang lain. Saya malah baru dengar haji badal, Pak. Ini ada slide-nya enggak? Enggak ada ya. Namanya haji badal. Badal itu pengganti. Ada ketentuan-ketentuan. Seperti sudah wafat dan belum pernah haji dan yang melaksanakan sudah harus haji. Kayak wali nikah gitu ya, Pak? Saya belum misal pernah orang wali. Gitu, Pak. Kalau dalam pernikahan kan harus nikah sendiri, Mas. Nggak bisa diganti. Maksudnya walinya, Pak. Kan walinya misal bapak, terus bapaknya nggak ada, bisa diwakilkan sama itu. Oh ya. Oh ya. Oh, semacam gitu ya, Pak. Badal. Boleh. Tapi kalau yang nikah nggak boleh dibatalkan ya. Yang sudah meninggal tidak boleh dinikahkan. Ya, Pak. Baik. Masih ada beberapa menit, barangkali yang lain ingin bertanya.
Mbak Safiana, Bapak Ibu sudah haji? Enggak terdengar suaranya Mbak Safi. Belum, Pak. Kecil sekali ya suaranya. Belum, Pak. Oh, belum. Baik, insya Allah diberi kesempatan haji. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya rekan-rekan. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wa ila liqa'in akhar insya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak.